Beberapa saat kemudian, Kenzo bangkit dari tidurnya menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya setelah bercinta dengan sang istri. Setelah selesai, Kenzo duduk di sofa kamar mereka. Ia melihat jam di HP-nya menandakan jam 12 malam. Masih ada waktu, gumam Kenzo. Ia mengambil laptopnya dan memeriksa data bulanan di beberapa perusahaannya sambil menunggu waktu berlalu. Di kamar Saga, Agatha yang terbangun membuat ia ingin makan sesuatu. Mas, bangun, ucap Agatha memegang lengan suaminya. Ucap Saga dengan mata terpejam. Mas, cepat bangun, ucap Agatha kesal. Iya sayang, ada apa? Tanya Saga dengan suara serak khas bangun dari tidur. Langsung duduk dari tidurnya. Mas, aku pengen makan sesuatu, ucap Agatha tersenyum. Makan apa sayang? Ucap Saga dengan mata masih mengantuk. Aku pengen makan masakanmu mas, nasi goreng sama ayam goreng dilado aja mas, ucap Agatha antusias. Mendengar itu membuat Saga melotot. Astaga sayang, kita pesan aja ya, bujuk Saga. Nggak mau mas, rengek Agatha memelas. Emang sekarang jam berapa? Tanya Saga setelah mengingat sesuatu. Jam setengah satu mas, jawab Agatha melihat jam di HP-nya. Masih ada waktu, batin Saga. Ya udah, Mas ke dapur dulu ya, ucap Saga bangkit dari duduknya. Aku ikut ya mas, ucap Agatha tersenyum senang. Ya udah, ayo, ucap Saga sambil melangkah dan diikuti oleh istrinya yang sangat antusias. Sayang, kau duduk di sini aja ya, ucap Saga mengambil kursi untuk duduk. Istrinya membuat Agatha mudah melihat suaminya yang sedang memasak. Iya mas, ucap Agatha tersenyum membuat Saga mengelus kepala Agatha. Saga pun melihat semua bahan di kulkas untuk membuat nasi goreng dan ayam goreng lado. Setelah mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja dapur. Terlebih dahulu Saga memasak nasi goreng. Setelah selesai langsung saja ia melado ayamnya. Setelah setengah jam kemudian. Akhirnya selesai juga, gumam Saga. Ia melirik ke arah istrinya yang sudah tertidur sambil bersandar membuat ia menghela nafasnya. Sebelum membangunkan istrinya, Saga menyiapkan makanan yang ia masak di atas meja. Sayang, sayang, bangun, ini udah masak. Ucap Saga membangunkan istrinya membuat Agatha menggeliat. Mas sudah selesai masaknya, tanya Agatha. Sudah, ayo makan sayang, ucap Saga membuat Agatha langsung menuju ke meja makan. Melihat makanan yang disajikan di atas meja membuat Agatha menelan ludah. Mas, ini untuk aku semuanya kan? Ucap Agatha antusias. Iya sayang, ayo dimakan. Ucap Saga tersenyum dan mendudukkan Agatha di kursi makan. Dengan senang, Agatha langsung memakan nasi goreng buatan suaminya dengan lahap tanpa menawarkan pada suaminya. Pelan-pelan makannya sayang, ucap Saga tersenyum melihat istrinya makan sangat lahap. Ini lagi doyan atau ngidam sayang? Tanya Saga tersenyum. Mas, rengek Agatha dengan makanan penuh di mulut membuat ia sangat menggemaskan di mata suaminya. Iya sayang, sudah makan aja. Ucap Saga tersenyum mengelus kepala istrinya dengan sayang. Akhirnya kenyang juga, ucap Agatha tersenyum. Lapar kan sayang, bukan ngidam, ucap Saga tersenyum. Mas, akan aku ngidam, berarti aku lagi lapar dong, ucap Agatha cemberut. Iya sayang, ayo kita kembali ke kamar, ucap Saga tersenyum. Iya mas, ucap Agatha tersenyum juga. Mereka pun melangkah ke kamar mereka. Sayang, tidur lagi ya, aku mau menemui bosku di ruang kerja, ucap Saga. Mas, jam segini kenapa harus kerja lagi? Ucap Agatha dengan kesal. Sayang, itu sesuai perintah bosku. Aku tidak bisa membantahnya. Ucap Saga tersenyum. Iya, yaudah sana. Ucap Agatha cemberut. Ya udah, aku ke sana ya sayang. Ucap Saga mencium kening istrinya. Ucap Agatha. Senyum dong sayang. Ucap Saga. Iya. Agatha pun tersenyum menatap suaminya. Gini kan cantik. Saga mencium gemas istrinya. Ya udah, sana terus, ucap Agatha tersenyum. Iya sayang. Saga langsung melangkah keluar kamar menuju ke ruang kerja bosnya. Sampai di ruang kerja, bos panggil Saga. Ucap Kenzo. Ayo pergi, ucap Kenzo lagi.
Baik bos, tapi James bagaimana? Tanya Saga. Tidak perlu. Baiklah. Saga mengikuti langkah bosnya. Mereka melangkah keluar dari mansion menuju ke markas. Sesampainya di markas, "Selamat datang bos," ucap serentak pengawal di markas itu. Jawab Kenzo. "Di mana dia?" Ucap Kenzo menatap mereka dingin. "Di dalam penjara besi, ketua," ucap Agram menunduk sedikit takut akan dihukum. Jawab Kenzo melangkah ke penjara besi itu. "Ya Tuhan, mudah-mudahan ketua lupa menghukumku. Tapi si tua bangka itu ketua ingat, apalagi aku." Detin Agra khawatir dan mengikuti langkah ketuanya. Kenzo yang sudah sampai di penjara besi menatap pria itu dengan tajam yang merupakan musuhnya selama bertahun-tahun. "Bagaimana kabarmu selama di sini?" tanya Kenzo dingin dengan wajah menyeramkan membuat pria itu terkejut dengan keadaan tubuh sudah babak belur. "Ampuni saya," lirih Dava. "Hahaha." Tawa Kenzo menggelegar di ruangan itu membuat mereka merinding mendengarnya. "Kata-kata itu yang sangat aku sukai," ucap Kenzo menyeringai dengan memegang dan menekan kuat mulut pria itu. "Ternyata kau dan si tua Bangkaraka bersekongkol memanipulasi kematian orang tuaku," ucap Kenzo menatap tajam ke arah Dava. Mendengar nama itu membuat Dava terkejut. "Kau apakan dia?" lirih Dava. "Hahaha, dia akan sama seperti dirimu juga," ucap Kenzo dingin dengan suara menggelegar. "Dia sudah menjumpai ajalnya terlebih dulu sebelum Anda," bisik Kenzo menyeringai. "Siapapun yang berurusan denganku, dia tidak akan pernah selamat," ucap Kenzo dingin menatap tajam pria itu. "Sembuhkan setiap lukanya, setelah itu siksa kembali. Aku tidak ingin dia cepat mati. Dia harus membayar atas semua yang dulu pernah ia lakukan kepada orang tuaku," ucap Kenzo dingin kepada para pengawal. "Siap ketua, laksanakan," ucap serentak pengawalnya. "Aku mohon, lepaskan aku," lirih Dava memohon dengan air mata yang tidak terbendung. Kenzo tidak mendengarkan dan langsung melangkah pergi dari penjara besi itu. "Saga, panggil pelayan bagian dapur," ucap Kenzo dengan dingin. "Baik bos," ucap Saga dan langsung melangkah menuju dapur. Di dapur, Saga menatap semua orang yang ada di dapur. "Ada apa tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?" tanya salah satu pelayan dapur. Salah satu dari kalian segera ikut dengan saya menemui bos," ucap Saga dengan dingin. "Baik tuan," ucap salah satu pelayan dapur itu. Saga melangkah kembali di mana bosnya berada dan diikuti salah satu pelayan dapur itu. "Bos, pelayannya ini bos," ucap Saga dengan tegas. "Saya mau kau memasakkan daging ayam dengan rasa yang sangat pedas, cukup 2 potong besar saja," ucap Kenzo dengan dingin. "Baik ketua, tapi ayamnya mau dibuat seperti apa ketua?" tanya pelayan dapur itu. "Cukup kau lado dengan rasa yang sangat pedas. Jika tidak pedas, kau akan mendapatkan hukuman," ucap Kenzo dingin menatap tajam pelayan itu. Baik ketua, laksanakan," ucap pelayan dapur itu dengan gugup. 15 menit dari sekarang, jika terlambat kau akan tanggung akibatnya," ucap Kenzo dengan dingin. "Baik ketua," ucap tegas pelayan dapur itu dan langsung berlari menuju ke dapur. "Panggil Agra kemari," ucap Kenzo pada Saga. "Baik bos," ucap Saga dengan tegas. "Ketua memanggil saya," ucap Agra ketakutan. Duduk," ucap Kenzo dengan dingin. Iya ketua," ucap Agra dengan gugup. Seketika hanya hening. Beberapa saat kemudian, "Ketua, ini makanan yang sesuai dengan yang ketua minta," ucap pelayan dapur itu. "Letakkan," ucap Kenzo dengan dingin. "Baik ketua," ucap pelayan itu dan melangkah keluar dari ruangan itu. Melihat itu membuat Agra sudah paham dan membuat ia sulit menelan ludah. "Ketua," lirih Agra, "kau sudah tahu kan di mana kesalahanmu?" ucap Kenzo menatap dingin ke arah Agra. Iya ketua," ucap Agra gugup. "Makan itu dalam waktu 5 menit," ucap Kenzo dengan dingin. Baik ketua," ucap Agra dan langsung mengambil piring berisi daging ayam itu. Melihat itu membuat Saga meringis dan ngilu. Agra menatap makanan dalam hidangan itu membuat ia menghela nafasnya. Dengan cepat ia langsung memakannya tanpa jeda. Setelah selesai, belum 5 menit, Agra sudah menghabiskannya dan langsung berlari terbirit-birit ke dapur untuk minum. Setelah itu pasti dia akan
sakit perut dan mules. Batin Saga kasihan melihatnya. Ayo pulang, ucap Kenzo dengan dingin. Baik bos, ucap Saga dan mengikuti langkah bosnya. Sesampainya di mansions, Kenzo dan Saga langsung menuju ke kamar mereka masing-masing. Di kamar, Kenzo menatap jam dinding menandakan pukul 3:30 membuat dia menghela nafas. Kenzo melangkah ke ranjang kecil putranya yang berada dalam kamar mereka. Kalian sangat nyenyak, ya nak, gumam Kenzo tersenyum dan mencium kedua putranya. Setelah mencium putranya, Kenzo menuju ranjang dan ikut berbaring dengan memeluk istrinya. Nyenyak sekali istriku ini, gumam Kenzo tersenyum mencium kening istrinya. Pagi pun menyapa. Queen menggeliat karena melihat sinaran matahari dari balik balkon kamarnya. Ternyata sudah pagi. Gumam Queen langsung bangkit membersihkan dirinya. Setelah selesai ia melihat ke ranjang putranya. Gemesnya anak mami ternyata sudah bangun ya dari tadi ya nak, ucap Queen tersenyum mencium kedua putranya. Kita mandi dulu ya nak, anak mami sangat tampan ya walaupun belum mandi, hehehe. Ucap Queen tersenyum menggendong baby Gabriel. Mami bandiin kakakmu dulu ya boy, ucap Queen tersenyum mencium baby Gabriel. Queen melakukan aktivitas seperti seorang ibu dan istri yang mengurus pakaian suaminya setelah mengurus kedua putranya itu. Ya ampun, anak mami sangat tampan-tampan seperti dedinya ya nak, ucap Queen tersenyum memeluk kedua babynya. Iya dong sayang, namanya juga genku, ucap Kenzo dari belakang dengan bangga. Tapi nak, jangan narsis dan sombong seperti dedi kalian ya sayang, ucap Queen sengaja menyindir suaminya. Sayang, rengek Kenzo memeluk istrinya. Sayang, kalau mereka sama sepertiku berarti mereka akan berwibawa sayang, ucap Kenzo tersenyum. Terserah kaulah, ucap Queen dengan kesal. Intinya, semua yang menjadi anakku tidak ada yang lemah, ucap Kenzo tersenyum. Jangan kau jadikan mereka seperti dirimu, Hani, ucap Queen khawatir. Sayang, tenang aja, mereka pasti bisa nanti, ucap Kenzo tersenyum sambil mencium kedua putranya. Pasti kedua putra Dedi ini orang yang hebat kan, ucap Kenzo tersenyum dan langsung menggendong kedua putranya. Baby yang diajak bicara membuat mereka tersenyum senang. Tapi Hani, ucap Queen terpotong. Sayang, tujuan aku membuat mereka sepertiku karena mereka pewarisku. Pasti banyak yang mengincarnya. Karena itu, aku harus membuat mereka kuat sama seperti diriku. Jadi, sebagai mami dari anak kita, restui apapun nanti yang mereka lakukan. Dan aku akan membimbing mereka sayang, jelas Kenzo. Baiklah Hani, lakukan yang terbaik, jangan sampai membahayakan mereka, ucap Queen tersenyum. Iya, itu pasti sayang, ucap Kenzo tersenyum juga. Ayo kita turun ke bawah untuk sarapan. Iya Hani, ayo. Iya sayang. Kedua pasutri itu turun beriringan menuju ke meja makan, membuat orang di meja makan selalu menunggu kedatangan pasangan pasutri itu. Di meja makan, sudah lengkap, mari sarapan, ucap Aishila tersenyum. Kenzo, kau tahu kenapa Lingga selalu tidak ikut sarapan? Tanya Franz. Di apartemen, Dad, ucap Kenzo dengan santai. Ngapain di apartemen? Kenapa tidak di mansion aja? Ucap Franz heran. Coba Daddy tanya aja langsung sama anak Daddy yang bungsu itu. Ucap Kenzo dengan santai. Sudahlah mas, tidak perlu diurus, itu urusannya, ucap Aishila. Baiklah, ucap Franz dengan pasrah. Nah, nanti kita ke butik ya, ucap Aishila tersenyum. Iya, Mam. Dinda sama Agatha ikut juga ya, ucap Aishila tersenyum. Baik, Nyonya, ucap serentak Agatha dan Dinda. Nah, kalian semua anggap aja kami orang tua kalian, panggil Mami aja ya nak, ucap Aishila menatap Agatha dan Dinda. Mendengar itu membuat mereka terharu dan tidak berani memanggil Mami dan Daddy. Iya nak, anggap aja kami orang tua kalian, kita ini kan keluarga semua, ucap Franz tersenyum. Termasuk kalian juga, ucap Aishila menatap James dan Saga membuat mereka malu cengengesan. Coba panggil kami Mami dan Daddy, ucap Aishila tersenyum pada keempat orang tersebut membuat mereka tersenyum malu. Baik, Mom, ucap serentak Agatha dan Dinda tersenyum. Kan bagus, panggil gitu aja ya nak, sekarang giliran kalian, ucap Aishila menatap James dan Saga. Baik, Mom, ucap serentak James dan Saga tersenyum cengengesan. Sedangkan Kenzo hanya diam menyimak. Ayo nak, kalian siap-siap, kita akan pergi ke butik, ucap Aishila tersenyum. Siap, Mom, ucap serentak Agatha, Dinda dan Queen yang dengan semangat.
Untuk baby, kalian yang menjaganya, ucap Aishila. Mam, aku ada urusan di luar, Mam, ucap Kenzo. Ya udah, biar dedimu aja yang jaga kedua cucu nenek ini, ucap Aishila tersenyum. Sayang, mereka berdua loh. Mana mungkin aku sendirian yang menjaga mereka, ucap Franz memelas. Ya udah, nak James ikut menjaga cucu mami ya, ucap Aishila tersenyum membuat James sulit menelan ludah. Mam, ucap James terpotong. Kau jaga anakku, aku akan pergi bersama Saga, ucap Kenzo dengan cepat membuat James pasrah. Ya udah, anak Dedi sama kakeknya dulu ya, ucap Kenzo tersenyum memberikan kedua putranya pada dedinya. Kami siap-siap dulu, ucap Aishila dengan semangat dan para wanita langsung melangkah ke kamar untuk bersiap-siap. Kami keluar ya, Dad, ucap Kenzo dan diangguki oleh Franz. Kenzo melangkah keluar dan diikuti oleh Saga. Beberapa saat kemudian, ayo nak, kita pergi, ucap Aishila dengan semangat. Ayo, Mam, ucap mereka serentak. Silahkan Nyonya, ucap sopir dan membuka pintu mobil untuk mereka. Terima kasih, Pak, ucap Aishila tersenyum. Iya Nyonya, sama-sama, ucap supir itu. Mobil pun berjalan. Di apartemen, Om, panggil Alena. Iya Hani, kenapa? Ucap Lingga sambil menyantap sarapan pagi mereka. Sebenarnya keluarga Om itu siapa? Apa Sultan? Tanya Alena dengan wajah penasaran. Hahaha, mana ada Sultan Hani? Ucap Lingga tersenyum. Tapi kalian seperti Sultan Om, ucap Alena tidak percaya. Hani, aku tuh orang biasa, yang Sultan itu kakakku Hani, ucap Lingga tersenyum. Ah masa sih, kalau kakak Om Sultan, Om juga pasti begitu kan? Ucap Alena meyakinkan. Hani, aku ingin bertanya sesuatu padamu, ucap Lingga menatap serius pada Alena. Ada apa Om? Ucap Alena bingung dan penasaran. Apa kau mau denganku jika aku tidak punya harta? Tanya Lingga menatap Alena. Kenapa Om bertanya seperti itu? Tanya Alena balik karena heran. Bersambung.